Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jemaah Ta'lim Al-Muqarrabin, mari kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad dari hadis yang ke-693 Pak ya? Ya, 94. Silahkan. Ibrahim bin Al-Muqarrab menceritakan kepada kami, ia berkata, Bakar bin Sulaim As-Sawaf menceritakan kepada kami, ia berkata, Umayyad bin Ziyad Al-Farad menceritakan kepada kami dari Quraib Maula Ibnu Abbas, ia berkata, Ibnu Abbas menceritakan kepada kami, ia berkata, Nabi SAW mengajari kami doa berikut sebagaimana beliau mengajari kami satu surat dari Al-Quran. A'udzubika min azabi jahannam wa a'udzubika min azabil qabr wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnati mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil qabr. Aku berlindung kepadamu dari azab jahannam, aku berlindung kepadamu dari azab kubur, aku berlindung kepadamu dari fitnah al-masih ad-dajjal, aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kubur. Imam Muslim di dalam kitab sahihnya meletakkan doa ini sebagai doa-doa yang diucapkan di dalam sholat, yaitu sebelum salam. Walaupun di sini lafaz Imam Al-Bukhari di kitab Al-Adabul Mufrad ini tidak menyebutkan, namun riwayat Muslim menunjukkan bahwa ini diantara doa-doa yang disyariatkan untuk diucapkan di dalam sholat, apakah itu saat sujud atau ketika selesai tahiyat pertama dan belum bangkit, dan sebelum salam dari waktu-waktu sholat tersebut. Jadi ini lebih tepat di dalam sholat karena riwayat Muslim menunjukkan hal itu. Hal yang lain yang perlu diketahui di sini bahwa ada lafaz doa tertentu yang memang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ini kan pemberitaan Ibnu Abbas mengatakan bahwa doa ini diajarkan oleh Rasulullah kepada kami, sebagaimana halnya beliau menyampaikan dan mengajarkan kepada kami surat Al-Quran yang beliau terima, wahyu yang beliau terima dan lalu diajarkan kepada kami. Lafaz ini tidak ada penekanan dan perintah untuk mengucapkannya, tetapi yang diperintahkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarril fitnatil masiihid dajjal, yang diucapkan sebelum salam secara khusus ya, karena ini diperintahkan. Beliau perintahkan, makanya sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani dan seperti yang pernah kita baca di sifat sholat itu, bahwa ini hukumnya wajib karena diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ini, maka ini sekedar pemberitaan bahwa diucapkan di dalam doa ketika sholat, tidak diperintahkan, hanya dalam bentuk anjuran. Isinya adalah mirip dengan yang kami sebutkan tadi. Ibnu Abbas mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami hadzal doa, doa berikut, kama yu'allimuna surata minal Quran, sebagaimana beliau mengajarkan surat Al-Quran kepada kami. Beliau menerima wahyu langsung mengajarkan kepada kami. Apa isinya? A'udzubika, aku memohon perlindungan kepadamu ya Allah,
min adzabi jahannama, terhadap siksaan neraka jahanam. Jemaah sekalian, la haula wala quwata illa billah. Sebegitunya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan. Kan ada di dalam Al-Qur'an pujian terhadap hamba-hamba Allah yang Maha Rahman yang akan mendapatkan tempat di surga nanti itu. Di antara sifat-sifatnya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dihindarkan dari siksaan neraka jahanam. Ini di antara sifat hamba-hamba Allah yang Maha Rahman, ibadur Rahman, yang akan mendapatkan tempat di surga, yaitu walladzina yaqulun, dan orang-orang yang mengucapkan. Artinya di antara sifat-sifatnya yaitu orang-orang yang mengucapkan Rabbana srif anna adzab jahannam, di dalam surat Al-Furqan. Rabbana srif anna adzab jahannam, ya Allah jauhkan, palingkan dari kami adzab jahannam, siksaan neraka jahanam. Inna adzabaha kana gharama, karena sesungguhnya siksaan neraka jahanam itu ya gharama. Sifatnya meliputi dan tidak ada orang, kalau orang sudah masuk ke dalamnya tidak ada peluang untuk kabur, tertutup. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama, sesungguhnya neraka jahanam adalah tempat yang paling jahat dan paling buruk. Allah yang menurunkan ayat itu dalam bentuk pujian kepada hamba-hambanya yang mengucapkannya, dan menyebutkan bahwa ini sifat-sifat orang yang akan mendapatkan tempat di surga. Karena setelah sederetan sifat yang disebutkan di dalam ayat, sederetan ayat-ayat tersebut, akhirnya ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru, mereka itulah yang akan mendapatkan ruangan, maksudnya dalam surga, karena mereka telah bersabar. Wa yulaqqawna fiha tahiyyatan wa salama, dan akan mereka ditemui di dalam surga itu dengan ucapan selamat kepada mereka. Ya, jadi sangat ditekankan ucapan doa tersebut. Kalaupun ada di antara kita yang belum hafal ayat tersebut, maka sebaiknya tetap berdoa dengan bahasa yang masing-masing dipahami. Ya Allah, hindarkan kami dari siksaan neraka. Lihat kami ya, bukan aku. Ini menunjukkan apa? Mencakup kita, keluarga kita, jemaah kita, tetangga kita yang baik, dan keluarga kita yang baik. Rabbana srif anna adzab jahannam. Ini yang pertama. Wa a'udzubika min adzabil qabr, dan aku memohon perlindungan kepadamu ya Allah terhadap azab siksaan kubur. Ini harus diyakini. Banyak sebagian Mu'tazilah dulu itu mengingkari bahwa tidak ada azab kubur. Pokoknya orang, menurut mereka ya, menurut mereka sebagian Mu'tazilah, mereka mengatakan bahwa orang kalau meninggal dunia itu ya sudah dikuburkan, ditimbun, mereka di situ sampai dibangkitkan pada hari kiamat. Tidak ada siksaan kubur dan tidak ada nikmat kubur. Apa argumen mereka? Argumen mereka adalah argumen yang tidak tegak. Karena mereka mengatakan bahwa hadis-hadis tentang azab kubur itu tidak sampai kepada derajat mutawatir. Tetapi Ibnu Katsir rahimahullah, seperti yang dinukil oleh Ibnu Abil Izz di dalam kitab Syarah At-Tahawiyah, mengatakan bahwa guru saya Ibnu Katsir telah mengumpulkan sejumlah jalan hadis tentang azab kubur, dan ternyata
hadis-hadisnya itu masuk dalam kategori hadis yang mutawatir, di mana diriwayatkan secara sambung menyambung oleh sejumlah sahabat yang mereka ini adalah para sahabat Nabi yang menerima sejumlah sahabat, kemudian diturunkan kepada periode berikutnya secara temurun sampai kepada para periwayat hadis, dan derajatnya adalah derajat mutawatir. Tapi kalaupun tidak sampai mutawatir, andaikan saja, tetap selama hadis tentang azab kubur seperti ini, masa iya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umatnya, kepada sahabat, dan untuk diturunkan kepada kita semua, diajarkan untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap siksaan kubur? Masa iya kita diajarkan untuk memohon perlindungan kepada Allah kemudian tidak ada azab kubur itu? Pasti ada kan? Iya, menunjukkan adanya, menunjukkan ada yang disebut dengan siksaan kubur itu. Harus diyakini hal ini. Jadi ini pemberitaan yang wajib hukumnya kita yakini. Ya maaf, terkadang batin dan waktu kita itu habis dalam hal-hal yang sebenarnya tidak menguntungkan. Tapi titik-titik yang seperti ini pengingkarannya beredar kemana-mana. Kita disibukkan dengan hukum musik, dengan penafsiran-penafsiran yang dimaksud dengan asyuara itu begini-begini. Lalu timbul polemik dan antara yang pro dan yang kontra. Keriting tuh grup-grup yang ada di WhatsApp dan Facebook tentang hal ini. Sementara kita menghabiskan waktu untuk pro kontra tersebut, hal-hal yang seperti ini tertinggalkan. Benih-benih Mu'tazilah yang ada pada zaman kita ini masih tetap menghembuskan prinsip bahwa tidak ada azab kubur. Masa iya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita memohon perlindungan kepada Allah terhadap azab kubur, lalu ada yang mengatakan tidak ada azab kubur? Apa ini bukan kesia-siaan? Tuduhan, apa ini bukan tuduhan yang buruk terhadap utusan Allah sallallahu alaihi wasallam? Jadi amat ini, taruhlah kita mengakui bahwa hukum musik dan lagu merupakan masalah ijtihadiyah yang dimana ada segelintir orang yang menghalalkannya dalam kondisi keliru. Kita maklumi hal itu, tapi jangan kekeliruan tersebut digoreng untuk menghabiskan waktu kaum muslimin untuk pro kontra hanya karena satu orang yang berucap. Tidak menguntungkan. Ya, termasuk di alam kubur. Kan alam kubur itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-qabru imma raudatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin nar. Kubur itu, alam kubur itu hanya dua kemungkinan. Kalau dia bukan termasuk teman-teman surga sebagai nikmat surga yang sudah didapatkan di alam kubur setelah dikuburkan, au hufratu min hufarin nar, kalau tidak dia merupakan lubang di antara lubang-lubang neraka, naudzubillah. Mencakup semuanya, Pak. Cakup. Ini masalah serius ini. Fattaqun narul lati waquduhan nasu wal hijarah. Maka takutlah kalian kepada neraka yang bahan bakarnya apa? An-nasu, manusia, wal hijarah, dan batu. Ya. Ya, kemudian wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Ini permohonan perlindungan, dan aku memohon perlindungan kepadamu ya Allah terhadap fitnah Al-Masih Dajjal. Al-Masih ini
apa? Yang matanya ini apa? Masih yang mamsuh. Matanya sebelah itu ini mamsuh. Artinya begini nih. Tertutup. Buta ya. Sebelah. Kemudian yang satu keluar lalu ada tulisan kafir. Ya, dia di antara manusia yang akan muncul sebagai tanda hari kiamat. Nantinya itu muncul dari arah timur, berarti kalau ini orang menyebutkan dari arah ini sekitar Iran. Manusia pendek, gemuk, dan diberikan sejumlah keleluasaan untuk melakukan fitnah. Dia bisa memerintahkan angin, hujan, sehingga orang-orang yang lemah keimanannya akan percaya dan menganggapnya sebagai Tuhan. Fitnah. Nauzubillah. Tapi ini Pak, kalau ada yang mencoba-coba mengatakan, apa iya umur kita akan masih sampai ke situ? Bukan permasalahan kita akan sampai di situ atau tidak, tapi ini masalah ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah dengan ucapan yang diajarkan oleh manusia yang diutus oleh Allah. Di situ letaknya. Tapi siapa tahu, mungkin saja ini kan masalah gaib yang harus kita. Jadi jangan ada yang mencoba-coba, sudah jangan mencoba-coba menyibukkan perasaan Anda dengan masalah Dajjal. Tidak, ini masalah akidah yang harus secara turun-temurun kita turunkan di umat ini, keluarga kita, jamaah kita, untuk diyakini bahwa ada pemberitaan dari utusan Allah Subhanahu wa taala seperti ini, bahwa akan muncul seseorang di antara manusia keturunan Adam ini yang ciri-cirinya begini, dan dia memiliki kelebihan begini dan bisa kemana-mana. Yang mengikuti dibiarkan, kemudian yang mencoba-coba melawan ya dibunuh. Seperti itu. Nah, pemberitaan yang seperti ini harus kita terima. Jangan bertanya mengapa kok Allah menetapkan ada seperti, ya itu yang maha kuasa adalah Allah, bukan kita. Kita sebagai hambanya yang wajib taat dan mentaati manusia yang Allah utus sallallahu alaihi wasallam, harus mengimani dan membenarkan pemberitaan ini. Ada seperti ini, dan kita disuruh untuk memohon perlindungan kepada Allah yang Maha Kuasa terhadap keburukannya. Lihat, wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Ini kalau ciri-cirinya mau dibahas itu ya butuh sekian kali sesi ini, karena hadis-hadis sahih tentang sifat-sifatnya itu syarat dengan penjelasan ciri-cirinya, dari mana akan muncul, dan ini sampai-sampai itu pernah dikatakan bahwa si fulan bin fulan pada zaman Rasulullah itu ini orangnya nih, karena memiliki sifat yang betul-betul mirip. Sampai-sampai Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu itu disebutkan dalam riwayat yang sahih pernah ingin menebas orang itu, tapi dikatakan kepadanya jangan, bukan itu, bukan itu muncul di akhir zaman. Lihat Umar bin Khattab, dia mau tebas, kalau ini benar-benar orangnya saya mau tebas ini, tapi dikatakan kepadanya bukan. Lihat para sahabat juga saling ini ya, walaupun kedudukan Umar yang diketahui begitu mulia setelah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat lain tetap memberi, bukan, jangan, tidak didiamkan.
Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, dan aku memohon perlindungan kepadamu ya Allah terhadap fitnah kehidupan dan kematian. Apa yang dimaksud dengan fitnah kehidupan? Antum lihat di dunia ini orang terkadang seperti yang Nabi beritakan, seseorang menghadapi fitnah gejolak keduniaan itu, di pagi hari dia mukmin, tapi nanti di sore hari kalau ada perubahan yang dia alami itu dia bisa jadi kafir. Sebaliknya pun demikian. Berada pada waktu petang sebagai mukmin, keesokan harinya ada perubahan berstatus kafir. Terombang-ambing. Di zaman kita muncul hal-hal seperti ini. Seseorang bisa berubah-ubah prinsipnya sesuai dengan kondisi fitnah yang dia hadapi. Naudzubillah. Apakah itu? Allahu Akbar. Termasuk di sini fitnah wanita. Naudzubillah. Seseorang yang mungkin di mata sesama manusia adalah orang yang cukup alim, dengan godaan syaitan, pasukan iblis kepadanya, dan juga pasukan iblis lainnya yang menggerakkan lawan jenis untuk menemuinya, sebegitu gampang dia berubah menjadi orang yang jahat hanya karena godaan wanita. Kekufuran yang terjadi pada dirinya itu ya terkait dengan fitnah hidup. Memang kita itu menyadari bahwa kita tidak hanya membutuhkan apa yang disebut dengan makanan dan minuman serta istirahat, tetapi ada manusia dilengkapi oleh Allah yang Maha Pencipta dan Maha Pengada terhadap segala makhluk. Allah melengkapi dengan syahwat, dan ini pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waspadakan. Innad dunya hulwatun khadirah. Sesungguhnya dunia ini manis dan menggiurkan. Wa innallaha mustakhlifukum fiha fayanzura kaifa ta'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keleluasaan kepada kalian di atas bumi ini untuk melihat bagaimana kalian beramal. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Oleh karena itu waspadai fitnah dunia dan waspadai fitnah wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Karena sesungguhnya fitnah yang pertama-tama melanda kaum Bani Israel sehingga mereka rusak datang dari mana? Fitnah wanita. Ya, jadi ini harus kita, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala nisa, hiya adarru 'ala rijali minan nisa." Aku tidak meninggalkan fitnah yang paling besar bagi kaum laki-laki melebihi besarnya fitnah wanita. Ya, jadi titik ini di samping biasanya adanya fitnah yang menggiurkan dalam bentuk kedudukan, jabatan, begitu juga dalam bentuk harta dan kepemilikan, tak kalah ininya wanita. Banyak orang yang dianggap begitu mulia keilmuannya, bisa memberikan nasihat kepada orang lain, tapi ketika dihadapkan dengan fitnah wanita berubah menjadi orang yang paling fasik. Na'udzubillah. Kekufuran yang bisa muncul akibat adanya godaan. Jadi ini mohon kepada Allah
supaya kita diteguhkan. Allahumma muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati-hati para makhluk, tsabbit qalbi ala dini, teguhkan hatiku untuk berpegang teguh pada agamamu. Bisa berubah, orang bisa berubah. Orang saleh bisa menjadi buruk karena fitnah. Kehidupan ini begini. Wal mamat. Banyak penjelasan tentang fitnah kematian. Kematian apa sih yang dimaksud? Kematian mati. Apakah kematian yang dimaksud di sini ketika menjelang nyawa kita dicabut? Begitu juga ketika sudah dicemplungkan ke dalam liang lahat lalu ditutup, datanglah dua malaikat yang menanyanya. Jadi fitnah ini akan dihadapi. Tentunya kita semua akan menghadapi apa yang disebut dengan sakaratul maut. Pembekalan dini pada batin dan lahir kita itu dituntut selama masih sehat-sehat begini. Para ulama mengatakan sebagai bentuk bekal bagi kita bahwa dalam kondisi sehat saja pasukan iblis itu begitu giatnya ingin memurtadkan kita. Bagaimana dalam kondisi kita sudah lemah, jantung sudah mulai tidak terlalu kuat detaknya untuk mendorong darah, sudah mulai pucat, dingin, lemah, terkadang gemetar. Dalam kondisi ada kesedihan untuk menghadapi atau meninggalkan dunia yang fana ini yang selama ini dinikmati, muncul kesedihan. Datang pasukan iblis mengatakan, kamu tinggalkan saja agama ini. Godaannya seperti ini muncul. Dalam kondisi sehat saja kita digoda, apalagi dalam kondisi lemah seperti itu. Minta keteguhan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan. Inilah perlunya banyak berzikir kepada Allah, memohon perlindungan terhadap fitnah-fitnah yang seperti ini. Lihat di sini diulangi, wa a'udzubika min fitnatil qabr. Kan tadi ada azab kubur ya, lah kok diulangi ini? Apa bedanya fitnatul qabr dan azabil qabr? Lihat, kan di pertama, wa a'udzubika min azabil qabri, dan aku memohon perlindungan kepadamu terhadap azab. Nah ini yang paling terakhir, wa a'udzubika min fitnatil qabr. Apa bedanya ini? Dari segi makna mirip, tapi dari segi lafaz ada perbedaan. Perbedaannya adalah azab kubur itu lebih umum, karena azab kubur ini kan, lihat, orang berada di kuburan itu, kita kan gaib bagi kita kan. Mungkin saja seseorang di dunia ini itu umurnya hanya ya mungkin 60 tahun, 70 tahun. Tapi mulai dari dia dikuburkan, ditutup, ditimbun, dia sudah berada di dalam azab kubur ini, naudzubillah, bisa berlanjut kan akan sampai hari kiamat kan di kuburannya. Ya Pak ya, berapa lama setelah dikuburkannya sampai kiamat itu, berapa lama kira-kira? Kan masalah gaib. Mungkin saja umurnya dia cuma 80 tahun di dunia ini beramal, tapi keberadaannya dia di kuburan itu adalah bisa 180 tahun, bisa juga 200 tahun. Kan kiamat kita tidak tahu kapan. Tapi pemberitaan dari Al-Quran dan Sunnah menunjukkan dekat. Sampai-sampai Nabi SAW bersabda,
bu'ithtu wal wasa'atu kahatain. Saya diutus itu hari kiamat itu tinggal segini nih. Artinya dibanding dengan waktu-waktu yang dialami oleh para nabi-nabi sebelum beliau itu lebih banyak daripada yang beliau dan umatnya hadapi. Aku diutus dalam kondisi itu kiamat tinggal segini nih, dekat. Nah, ini menunjukkan dibanding dengan umat-umat Nabi terdahulu sebelum beliau itu lebih banyak dibanding umat beliau kita. Nah, jadi kan berkepanjangan, kita tidak tahu umurnya cuma 60 tahun, tapi ternyata di alam kubur 160 tahun, 260, kita tidak tahu. Lebih lama di sana. Nah, dalam kondisi lama atau tidak lama begitu, kita tetap meyakini adanya azab kubur yang sangat kita takuti dan kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada pun fitnahnya itu ketika ditanya, kedua malaikat ini akan mengajukan apa? Pertanyaan. Nah, di sini kita meminta keteguhan, jangan sampai terfitnah dengan lemahnya keimanan selama kita hidup, khususnya menjelang kita meninggal dunia. Fitnah ini muncul tidak mampu memberikan jawaban yang berdasar kepada keimanan selama hidup, tetap kita memohon keteguhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah adalah sifat yang membantu kita untuk ini, karena ketika para ulama menyebutkan tafsir firman Allah, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan innalladzina qalu rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian istiqamah, teguh, tidak terpengaruh oleh zaman, tidak giur dengan fitnah ini dan fitnah itu, tetap menghambakan diri kepada Allah secara lahir dan batin. Tatanazzalu alaihimul malaika, akan turun banyak malaikat, bukan satu ya, banyak malaikat kepadanya. Allah takhafu, para malaikat mengatakan jangan takut. Wala tahzanu, jangan bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kalian dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Kapan itu malaikat turun? Kepada orang-orang yang istiqamah ketika menghadapi sakaratul maut. Jadi jangan heran kalau ada sejumlah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah mati dalam keadaan apa? Tersenyum. Banyak. Kalau antum menelusuri orang-orang sirah atau biografi orang-orang yang soleh, baik dulu maupun sekarang, itu kita menemukan pernyataan orang yang berada di sisinya saat meninggal dan memandikan, saat dimandikan dalam keadaan tersenyum. Kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka. Karena kan begitu kan, seharusnya dibalik. Manusia lahir dalam keadaan menangis, orang-orang di sekitarnya tertawa karena gembira, wah sudah lahir, anaknya laki-laki, anaknya perempuan. Nah, apalagi yang niatnya, wah ini bahkan ada kambing lagi nih kita makan nih, kan begitu kan. Nah, sebaliknya kalau meninggal harus dibalik. Yang meninggal harus tersenyum berhadapan dengan janji surga yang diperlihatkan oleh Allah kepadanya, sementara keluarganya pada menangis karena kepergiannya. Harus dibalik. Masalahnya lahir dalam keadaan menangis, meninggal dalam keadaan menangis juga kan merugi kan keberadaannya kalau seperti ini. Ya. Kita harus memohon kepada Allah pertolongan untuk senantiasa istiqamah, taat dan menghambakan diri kepadanya. Dan ini contoh
penghambaan diri kita memohon kepada Allah yang Maha Kuasa untuk diberikan bimbingan dan perlindungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.